Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pembelajaran online kali ini, saya akan menyampaikan materi matematika, yaitu untuk kelas 9, ya, matematika kelas 9 ini acuannya adalah buku siswa. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran online kali ini dalam kondisi yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami materi pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini sesuai dengan yang ada di daftar isi, yaitu pada materi bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat, kita akan mempelajari di halaman 63, ya. Jadi, sebelum semuanya dimulai, kamu bisa buka dulu buku pembelajaran sebagai pendampingan, yaitu materi fungsi kuadrat di halaman 63, dan nanti materi akan saya kembangkan untuk pola-pola penyelesaiannya. Materi bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat sesuai dengan peta konsep. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya mengambil bagian yang awal dulu, yaitu persamaan kuadrat. Di sini adalah menentukan akar persamaan kuadrat, kemudian ada aplikasi. Nah, untuk menyelesaikan yaitu akar, ya, menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu ada pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, dan rumus. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan lebih mengarahkan kepada metode pemfaktoran. Itu adalah sasaran untuk pertemuan kali ini di pembelajaran online bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Pada persamaan kuadrat, ya, di sini ada namanya bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya di sini ada tertulis di sini, yaitu adalah a x kuadrat seperti itu plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana a yang ini adalah a itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, A tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka akan menjadi persamaan linier namanya. Ya, jadi persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ya, dengan A dan B dan C itu disebut dengan koefisien. Ya, A, B, dan C ini disebut dengan koefisien. Sementara X itu disebut dengan variabel. Ya, jadi X-nya itu disebut dengan variabel. Nah, itu pengantar awal kaitannya dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, ya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara: memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengarah ke yang pertama dulu, yaitu pemfaktoran. Pada kegiatan 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, nah, saya akan mengajak kamu untuk mengenal dulu dasar-dasarnya. Ya, mengenal dasar-dasar untuk mengerjakan materi akar-akar persamaan kuadrat. Nah, contoh awalnya ini yang pertama dulu, kita buat pola yang sederhana dulu. X, ya, di sini X plus 4 sama dengan 0. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan ekivalensi, jadi agak sulit sedikit. Tapi nanti kalau sudah paham bisa kita sederhanakan. Nah, untuk menentukan nilai X, ada langkah-langkahnya seperti ini. X plus 4. Nah, di sini kamu kurangi, ya, biar nanti jadi 0. Sehingga nanti, nah ini. Nah, tapi perlakuannya kanan kiri harus imbang. Kalau ini negatif 4, maka ini juga negatif 4. Nah, sekarang kita peroleh bahwa 4 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 0. Ya.
Jadi di sini hasilnya adalah 0 sama dengan negatif 4. Sehingga X hasilnya adalah negatif 4. Ini langkah untuk menentukan penyelesaian untuk menentukan nilai X. X plus 4 sama dengan 0, maka ini ya bagian ini nanti disederhanakan. Ya, bagian ini nanti bisa dijadikan 0 gitu ya. Sehingga nanti konsekuensinya adalah kalau ini negatif 4, maka ini juga ya. Sehingga nilainya itu antara atas dan bawah ini sama. Itu. Saya ulangi lagi untuk yang nomor 2. Silakan kamu amati ya. Untuk nomor 2, saya ulangi. X plus 6 sama dengan 0. Ya, biar nanti nilai X-nya sama dengan, maka nanti ini yang dilakukan adalah X plus 6 dikurangi 6. Nah, sementara yang ini juga ikut perlakuannya sama, yaitu dikurangi 6. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Ya, sama dengan negatif 6. Sehingga X adalah negatif 6. Ya. Jadi ini langkah untuk menentukan nilai X-nya untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, sekarang saya ulangi lagi ya, bisa kamu amati bahwa hasil yang pertama ini tadi ya, untuk menentukan yang pertama ini X ya, X plus 4 sama dengan 0, hasilnya adalah X sama dengan negatif 4. Ya. X plus 4 sama dengan 0, hasilnya adalah X negatif 4. Terus kamu amati. Sekarang kamu lihat yang nomor 2. X plus 6 sama dengan 0, hasilnya tadi adalah negatif 6. Nah, kalau kamu sudah paham, nanti ya bisa seperti ini untuk menentukan nilai X-nya. Tapi lengkapnya seperti yang pertama tadi untuk penjelasannya. Sekarang kamu lihat yang nomor 3. Yang nomor 3. X negatif 5 sama dengan 0. Maka nanti langkah lengkapnya adalah, nah biar sebelah kiri ya, sebelah kiri ini jadi 0, berarti ini ditambah dengan 5. Tapi ini juga ikut ditambah 5, sehingga kanan kiri perlakuannya sama. Negatif 5 ditambah 5 itu hasilnya adalah 0 sama dengan positif 5. X sama dengan 5. Nah, perhatikan seperti itu perubahannya. Ya, negatif 5 ini. Sehingga nanti hasilnya ini jadi 0. Nah, karena ini 5, berarti ini juga harus 5, biar imbang. Sehingga ini, ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya ulangi untuk yang nomor 4. Ya, perhatikan yang nomor 4 ini, ya. X negatif 7 sama dengan 0. X negatif 7 ditambah 7 sama dengan 0 ditambah 7. Perlakuannya harus sama kanan kiri. Sehingga dari sini X ditambah 0, karena ini hasilnya 0 adalah 7. X sama dengan 7. Ya, ini langkah lengkapnya dari penyelesaian menentukan nilai X-nya. Nah, sekarang kita simpulkan bahwa kalau seperti ini, ya, di sini, ya, X negatif 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah positif 5. Ya, kamu bisa diulang lagi penjelasan yang tadi. Kemudian yang ini, X negatif 7 sama dengan 0, bagi X sama dengan positif 7. Ya, bandingkan dengan yang ini tadi. X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4. Nah, ini mudah-mudahan kamu bisa memahami dari penjelasan 1, 2, 3, dan 4. Kamu bisa perhatikan bahwa kalau ininya positif, maka hasilnya jadi negatif. Kemudian kalau ini negatif, maka hasilnya jadi positif. Ya, negatif jadi positif. Nah, itu untuk ini. Sementara yang ini adalah X sama dengan negatif 6. Nah, silakan dari contoh ini kamu buat kesimpulan sendiri kaitannya dengan nilai X dari penyelesaian persamaan sederhana ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang 5, 6, 7, 8 ya.
Perhatikan 1, 2, 3, 4 ini masih sederhana. 5, 6, 7, 8 ini menjadi lebih kompleks lagi. Nah, sekarang saya tidak akan mengawali lebih detail lagi ya. Jadi kita buat lebih simpel aja. Berarti kalau seperti ini, 2x positif 6 sama dengan 0. Maka seperti yang tadi sudah, maka nilai 2x-nya adalah kalau positif ini menjadi negatif 6 seperti itu. Ya, saya akan berangkat dari pola ini dan ini sudah ada penjelasan yang tadi ya, negatif 6 dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka perlakuannya adalah ya, ini nilainya harus menjadi x sama dengan gitu ya. X sama dengan atau ada bilangannya 1. Maka biar ini jadi 1 ya, maka kamu kalikan ya. Kamu kalikan dengan setengah. Nah, seperti itu. Nah, kanan kiri perlakuannya harus sama. Nah, seperti ini. Sehingga kamu nanti ingat-ingat bahwa setengah kali 2, 1/2 kali 2 itu adalah 1. 1/2 kali 2 itu 1. Ya, X. Nah, ini ya, setengah kali negatif 6 itu adalah ya 6 dibagi dengan 2 diberi tanda negatif, yaitu sama dengan 3. Ya, caranya seperti ini. Ya, jadi kamu diulang-ulang aja di sini, sehingga kalau ada seperti ini, kamu bisa menyederhanakan. Kita ulang lagi, kalau tadi menggunakan setengah, ya. Jadi kalau ada seperti ini, atau bisa juga kedua-duanya dibagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2 itu adalah 1. Ya. Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Nah, bisa seperti itu. Atau dikalikan dengan setengah tadi. Sekarang kamu lihat ya untuk yang nomor 6. Nomor 6, 3x plus 12 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 12. Ini karena bilangan 3, dua-duanya sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1x ya. Negatif 12 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 4. Bisa seperti ini. Kenapa dibagi dengan 3 ya? Kenapa dibagi dengan 3? Karena bilangan di depannya ini adalah 3 ya. Ininya 3. Biar menjadi 1. Oh, berarti 3 ini harus dibagi dengan bilangan 3. Kalau ini 5 ya dibagi dengan 5. Ya. Sehingga dari sini ya, negatif 12 dibagi 3 itu adalah ini. Ini kalau untuk bilangan contoh yang ini. Sengaja saya buat angka-angka yang bagus dulu, tidak dalam kondisi pecahan. Nah, sekarang kamu lihat lagi ya, contoh yang nomor 7. 4x negatif 12 sama dengan 0. Berarti di sini 4x sama dengan negatif tadi jadi positif. Di penjelasan 1, 2, 3, 4. Ya, ini sama-sama dibagi dengan 4. Kenapa kok 4? Ya, biar nilainya adalah 1. Ya, 4 dibagi 4 itu adalah 1x. Nah, 12 dibagi 4 adalah 3. Sehingga nilai x-nya adalah 3. Nah, ini pengantar awalnya. Ya, sehingga yang nomor 8, kalau kita lihat di sini, ya, 5x negatif 20 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 20. Ya, ini. Ya, perlakuannya tadi sudah. Kemudian kamu bagi dengan 5 semuanya. Dibagi dengan 5. Karena 5 dibagi 5 itu adalah 1. 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Sehingga nilainya adalah 4. Nah, ini. Ya, ini kebetulan saya ambil angka-angka yang bagus. Jadi kalau ini negatif hasilnya adalah positif, sementara kalau positif hasilnya negatif. Nah, ini untuk angka-angka yang bagus. Nah, gimana kalau misalkan ada soal seperti ini? 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, prinsipnya sama saja gitu ya. Berarti di sini tinggal tulis 2x sama dengan negatif 3. Kemudian ini masing-masing dibagi 2. Kenapa? Biar jadi 1.
Ya, 2 dibagi 2 itu adalah 1. Nah, ini menggunakan bilangan pecahan. Nah, seperti itu. Ya, sehingga nilai X-nya adalah negatif 3/2. Nah, seperti itu. Ini jika angka-angka yang ininya adalah tidak bisa. Nah, ini karena dibagi 3 bisa semua. Ini sengaja saya ambil angka-angka yang bagus, tapi kalau tidak ya seperti ini. Ya, saya berharap kamu bisa memahami hal-hal sederhana terkait dengan soal untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, target belajar kita kaitannya dengan bentuk persamaan kuadrat adalah bentuk yang seperti ini. Ya, nanti ujung-ujungnya adalah penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Kita menentukan akar atau nilai dari X ini, ya, menentukan akar, ya, menentukan nilai X. Nah, nilai X itu nanti bahasannya adalah akar-akarnya. Ya, nilai X dari persamaan seperti ini. Maka kalau ada seperti ini, logikanya adalah jika A kali B sama dengan 0 itu ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama adalah bahwa nilai A-nya itu adalah 0. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah B-nya yang 0. Ya, jadi kemungkinan pertama ini, kemungkinan kedua ini, atau kedua-duanya adalah 0. 0 kali 0 kan 0. Ya, seperti itu maksudnya. Ini logika pemahamannya seperti ini. Bahwa A kali B sama dengan 0, maka ada kemungkinan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan pemikiran seperti ini, jika ada soal seperti ini, ya, X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0, atau ini X plus 4, saya buat angka-angka sederhana dulu. Ya, maka nanti penyelesaiannya tinggal ngikuti pola berpikir ini. Bahwa nanti X plus 2 itu sama dengan 0 atau, nah gitu ya, atau X ya plus 3 itu nilainya adalah sama dengan 0. Maka caranya seperti ini. Ya, sehingga dari sini kalau negatif dan positif hasilnya adalah negatif X sama dengan negatif 2 gitu. Kemudian yang ini X sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kamu menemukan pola soal seperti ini, maka langkah penyelesaiannya ini. Ya, saya berharap kamu bisa memahami. Selanjutnya sama juga untuk yang permasalahan ke ini, ya. Berarti nanti kamu tinggal mengerjakan bahwa X plus 4 ya sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang ini juga sama ya untuk yang ini. Ya, X plus 7 sama dengan 0. Sehingga X ya nanti ada penghubung atau bacanya selalu seperti ini atau X sama dengan negatif 7. Ya, ini target belajar kita nanti ya. Sehingga kalau ada X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2. Ya, tadi sudah dijelaskan lebih detail, X sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah dasar-dasar kita nanti berpikir untuk menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang saya kenalkan dengan istilah ya. Di mana di sini ada istilah suku 2. Ya, istilahnya adalah suku 2. Di mana bentuk suku 2 ini ya, bentuk suku 2 ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk suku 2 yaitu AX plus B sama dengan atau AX plus B itu namanya adalah suku 2 ya. Jadi AX plus B. Nah, ini adalah suku 2 ya. Nah, contohnya adalah di sini saya buat contoh yaitu 2x plus 4 ini termasuk suku 2, x negatif 5 ini suku 2. Dengan A tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang untuk mengawali pembahasan kita masuk ke istilah penjabaran. Ya, jadi kita mau menjabarkan materi tentang ini. Ya, ada 4 bentuk untuk penjabaran. Nah, jika kita diminta untuk menjabarkan dari bentuk seperti ini, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan. Ya, ini dikalikan dengan ini, seperti itu. Kemudian ini juga dikalikan dengan yang belakang ini. Ya, terus diikuti juga dengan ini. Ini adalah menjabarkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kamu ingat-ingat, ini adalah menjabarkan perkalian dari suku 2. Perkalian dari suku 2. Sehingga kalau ada seperti ini, maka penyelesaiannya adalah
X kali X, X kali X ini adalah sama dengan X kuadrat, ya. Kemudian yang ini adalah X kali 3, X kali 3 itu ditulis dengan 3X, ya. 3X, kenapa ini positif? Karena positif kali positif itu adalah hasilnya ini positif kali positif, hasilnya positif. Kemudian yang ini yang bawah sekarang yaitu positif, ya, 2X, positif 2X, seperti ini. Terus yang terakhir adalah 2 kali 3. 2 kali 3 ini hasilnya adalah 6. 2 kali 3, hati-hati bukan 5 ya, karena ini operasinya adalah ini. Sehingga, nah, kemudian karena ini adalah bentuknya adalah sejenis, ya, ini 2X dan 3X dan 2X ini, maka bisa dijumlahkan sehingga kita bisa menyempurnakan bahwa bentuk kuadratnya adalah X kuadrat plus, ya, 3X tambah 2X itu adalah 5X, yaitu plus 6. Nah, seperti itu. Ini adalah hasil penjabaran dari X plus 3, X plus 2 kali X plus 3. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, ya, untuk X plus 2 dengan X negatif 3. Ya, nanti kita sambil membandingkan hasilnya. Jadi, saya tulis ulang. Ya, jadi untuk yang kedua ini, maka caranya sama aja dengan cara yang pertama tadi. Maka ini kamu kalikan. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian lanjutkan dengan yang ini. Hanya tandanya ini positif, ini negatif. Positif, negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif. Ya. Positif kali negatif, di sini negatif 3X. Ini. Kemudian yang bagian bawah ini. Yaitu, ya, di mana 2 kali X. Nah, ini berarti positif, ini positif. Positif, ini positif. Sehingga hasilnya adalah positif, ya, 2X. Ya. Kemudian yang ini terakhir positif 2, negatif 3. Positif kali negatif hasilnya negatif. Ya, 2 kali 3 itu 6. Ya, kemudian karena ini adalah sejenis, maka bisa kamu sederhanakan sehingga kita memperoleh hasilnya adalah X kuadrat, ya. Hutang 3 dibayar 2. Oh, jangan lunas ya. Jadi hutangnya 2 dibayar 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Ya, negatif 1X. Untuk ini negatif 6. Nah, hanya nanti untuk negatif 1 ini bisa ditulis dengan X kuadrat, ya, minus X. Nah, negatif, ya, negatif X, negatif 6. Seperti ini, tidak ada satunya. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ya, kamu tinggal ulang-ulang aja ya untuk memahami bentuk ini. Jika kok belum paham, nah bisa diulang-ulang seperti ini. Nah, sekarang yang selanjutnya yang ini. Nah, ini adalah penjelasan yang ketiga. Mudah-mudahan kamu sudah bisa memahami, ya, bahwa langkahnya sama saja. Berarti ini dengan ini adalah nilainya adalah X kuadrat, ya. Kemudian ini dengan ini positif dengan positif jadi positif. Positif 3X, ya. Kemudian yang ini, nah ini negatif 2 positif. Sehingga hasilnya adalah negatif 2X, ya. Kemudian yang terakhir di sini negatif dengan ini hasilnya adalah negatif 6. Nah, sekarang kita sederhanakan sehingga nanti hasilnya adalah untuk penyelesaian ini sama dengan X kuadrat, ya. 3X dikurangi 2X, ya. 3 kambing diambil 2 kambing sehingga tinggal 1 kambing atau 1X negatif 6. Ya, ini bisa menjadi X kuadrat plus X negatif 6. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu saya jabarkan lagi, ya, sehingga dari sini, ya, sama. Ini adalah X kuadrat. Kemudian ini dengan ini adalah negatif, ya, negatif 3X. Kemudian yang ini negatif 2 dengan ini menjadi negatif 2X. Nah, yang terakhir adalah negatif dengan negatif hasilnya adalah positif 6. Ya, sehingga kita memperoleh X negatif 3 dengan negatif 2 itu adalah negatif 5X, ya, positif 6. Nah, ini adalah penjabaran dari bentuk yang X negatif 2 dan X negatif 3. Nah, setelah memahami penjabaran yang tadi, sekarang kita masuk kepada materi yang inti yang kita jelaskan, yaitu ini, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Saya hanya mencontohkan satu ini untuk pertemuan kali ini, nanti untuk yang lainnya kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita punya permasalahan, yaitu
kita menentukan akar-akar dari X kuadrat plus 5X plus 6, ya. X kuadrat plus, ya, 5X plus 6 sama dengan 0. Ya, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita amati dulu bilangan-bilangan yang ada di sini. Ya, di mana bilangan yang di sini, ini bilangannya adalah 5, kemudian ini bilangannya adalah 6, di mana ini tandanya positif, di sini juga positif, yang di depan ini kalau tidak ada bilangannya adalah 1. Nah, ini adalah angka-angka yang nanti akan menjadikan pemikiran untuk penyelesaian ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, kemudian dengan cara pemfaktoran, sesuai dengan yang disebutkan tadi, ya, kita menentukan akar persamaan kuadrat ini dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah pertama mencari faktor dari 6 ini. Ya, kamu membuat pola seperti ini, faktor dari 6. Nah, tentunya di sini adalah 1 dan 6. Itu faktornya. Kemudian yang 6 ini adalah faktornya juga 2 dengan 3. Nah, kemudian jangan jadikan catatan ya bahwa positif ini adalah diperoleh dari perkalian bilangan positif dengan positif atau juga negatif dengan negatif. Tapi yang kita pakai di sini adalah positif dengan positif. Ya. Jadi di sini adalah positif 1 dengan positif 6, positif 2 dengan positif 3. Nah, kamu amati sekarang di sini adalah bilangannya 5. Bilangannya adalah 5. Nah, sekarang positif 1 dengan positif 6 kalau dijumlahkan, ya, kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah positif 7. Ya, kalau dijumlahkan ini plus 1 dengan plus 6 itu adalah plus 7. Sementara yang ini plus 2 ditambah dengan plus 3 itu hasilnya adalah 5. Ya, positif 2 ditambah. Jadi ini nanti penghubungnya adalah positif ya. Positif 1, positif 6, positif 7, positif 2, positif 3, positif. Nah ini yang cocok. Ya, 5. Kalau ini 7 tidak cocok, ini 5, ini juga 5, berarti cocok. Maka nanti yang diambil itu adalah yang ini. Ya, yang diambil ini. Sehingga untuk pembahasan pemfaktoran ini sudah didapatkan hasil ya. Ini adalah positif 2 dan positif 3. Sehingga kalau mencari permasalahan ini, maka sekarang ini menjadi X ya, plus 2 gitu aja. Ya. Kemudian di sini pasangannya adalah X plus 3. Ya, sama dengan 0. Sama dengan 0. Sudah dijelaskan di awal tadi ya. Awal pertemuan tadi terkait dengan bentuk akar, menilainya bentuk akar, bentuk ini menentukan nilai X-nya. Maka kalau ada seperti ini adalah X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Kamu bisa lihat penjelasan saya tadi di awal, maka ini nilai X-nya adalah sama dengan negatif 2. Ya, ini X-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini yang disebut dengan akar-akarnya. Ya, menentukan akar-akarnya adalah seperti ini. Baik, itu dulu penjelasan saya terkait dengan pertemuan kali ini, yaitu tentang membahas akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan juga untuk cara-cara yang lain, atau kita lebih fokus ke materi pemfaktoran ini dulu untuk bentuk-bentuk yang lain. Baik, itu dulu pertemuan kali ini. Setelah itu kamu bisa mengikuti beberapa penilaian dengan menggunakan Google Form. Jaga kesehatan terus dan mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.